Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Sekali lagi malam hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan. Kita datang untuk memuji dan menyembah Dia, sebab hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Oleh sebab itu malam hari ini mari bersama-sama kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Allah kita, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka suara bersama. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah, karena Dia sudah menolong kita hingga sampai saat ini. Mari kita buka suara bersama, kita menaikkan ucapan syukur kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menjaga kami, Engkau yang terus menolong kami, Engkau yang terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini.
Kami percaya Tuhan, kami menyadari bahwa kami boleh melewati hari demi hari. Itu karena kemurahan, itu karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Malam hari ini kita menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pokok doa kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa hanya Dia yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan kesungguhan hati kembali kita menyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk rencana pemerintah berkaitan dengan pengadaan vaksin COVID-19. Kita berdoa supaya segala sesuatu yang dibutuhkan, baik itu dana dan juga nanti untuk distribusinya untuk dibagikan kepada seluruh warga Indonesia. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada para pemerintah kita. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, terlebih-lebih di dalam rencana untuk mengadakan vaksin. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memimpin supaya segala sesuatu ya Tuhan boleh terjadi sesuai dengan rencana-Mu, dan biarlah segala sesuatu yang dibutuhkan ya Tuhan
boleh tercukupi, baik itu dana, biaya-biaya yang dibutuhkan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Engkau memimpin bangsa kami, Engkau supaya segala sesuatu yang dibutuhkan boleh tercukupi ya Tuhan. Dan terlebih-lebih juga nanti untuk mendistribusikannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, baik di pelosok-pelosok, di daerah-daerah terpencil. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya vaksin ini boleh disebarkan kepada setiap warga Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk Provinsi Kalimantan Barat yang sudah memasuki zona kuning. Kita doakan supaya semua yang terlibat dalam menangani COVID-19 ini, supaya Tuhan menjaga mereka, supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk seluruh warga Kalbar, supaya setiap warga Kalbar boleh terus menjaga diri, boleh terus berdisiplin untuk melakukan setiap protokol kesehatan yang berlaku. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami juga menyerahkan Provinsi Kalimantan Barat di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kepada mereka, biarlah Tuhan juga yang boleh terus menolong mereka, memberikan kekuatan, menjaga mereka, memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan terlebih berikan hikmat kepada mereka juga, supaya mereka juga boleh terus memikirkan cara-cara yang terbaik untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh warga yang ada di Kalimantan Barat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga Engkau memberikan hati kepada setiap warga, hati yang mau terus menjaga diri, hati yang mau terus berdisiplin untuk melakukan setiap protokol-protokol yang ada, untuk supaya setiap warga yang ada di Kalimantan Barat ini mereka tidak tertular dan mereka tidak menularkan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan sukacita dan damai di Kalimantan Barat ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu dan kami mohon belas kasih-Mu untuk Kalimantan Barat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk perayaan HUT gereja kita di bulan November. Kita berdoa supaya Tuhan juga menolong supaya perayaan HUT ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk setiap panitia yang terlibat di dalam perayaan HUT ini, supaya Tuhan juga boleh memberikan kerjasama yang baik kepada mereka. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini perayaan HUT gereja kita boleh tetap dilaksanakan. Dan kemudian kita juga berdoa untuk pembangunan gereja kita di tengah-tengah pandemi saat ini. Kita berdoa supaya Tuhan juga boleh terus menolong supaya pembangunan gereja ini boleh tetap berjalan. Dan kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap BPP yang ada di tempat kita di gereja ini, mereka juga boleh terus punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka suara bersama.
Tuhan, kami malam hari ini juga berdoa untuk perayaan HUT gereja kami di bulan November nanti ya Tuhan. Kami sekali lagi memohon belas kasih-Mu, biarlah boleh berjalan dengan baik perayaan HUT ini. Kami berdoa untuk setiap orang, setiap panitia yang terlibat di dalam perayaan HUT ini. Tuhan, berikan hikmat, berikan kerjasama yang baik, supaya mereka juga boleh memikirkan yang terbaik dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pekerja yang ada di sana. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, terlebih hati yang mau terus bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik di dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk BPP yang ada di tempat ini. Kami bersyukur jika ada orang-orang yang mau terlibat dan mau menjadi pengurus di gereja kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus berdoa, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, terlebih hati yang mau terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam setiap pelayanan. Kerjasama yang baik kami rindukan boleh terjadi, boleh ada, boleh nyata di tengah-tengah BPP. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa. Nanti jemaat-jemaat, doakan kami sebagai hamba Tuhan, supaya kami juga boleh terus punya semangat, supaya kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan, dan terlebih untuk terus belajar memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Dan kami juga hamba Tuhan akan berdoa untuk jemaat, biarlah setiap jemaat yang ada di GKI Pontianak boleh terus mengalami pertumbuhan rohani, dan terlebih meskipun kita tidak ketemu di masa-masa pandemi ini, kami berdoa supaya Tuhan yang boleh terus memimpin setiap jemaat, sehingga setiap jemaat dimanapun berada boleh terus mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka suara bersama, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Pontianak. Apapun yang saat ini mereka alami dan dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga yang boleh terus menolong mereka, biarlah Tuhan juga yang boleh terus memimpin hidup mereka. Dan terlebih Tuhan, kami rindu biarlah mereka juga boleh terus mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan di dalam Tuhan, sehingga segala situasi saat ini itu tidak membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan, tetapi justru di tengah-tengah segala masalah yang ada, mereka boleh terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, boleh terus belajar untuk melihat bahwa hanya Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga melindungi seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan setiap doa-doa pribadi kita, mari kita menyanyikan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendoakan setiap doa-doa pribadi kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah
mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu sejenak. Kita naikkan setiap pergumulan kita dan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh menaikkan setiap doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan kami juga percaya Engkau Allah yang akan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami boleh bersabar menanti jawaban dari setiap doa kami. Dan terlebih-lebih tolong kami untuk boleh terus bersandar kepadamu Tuhan, supaya kami boleh terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan sebentar juga Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan Engkau memimpin hidup kami, supaya kami juga mengerti apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Salam. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini, tetapi kita hanya membaca beberapa ayat saja, yaitu di dalam ayat yang 9 sampai dengan yang 11, kemudian ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat 9 sampai 11, kemudian ayat 20 sampai dengan 22. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak Alkitabnya. Pada suatu kali setelah mereka
habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Demikian jauh pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, dan mari bersama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kita melihat seorang Hana yang sedang berdoa kepada Tuhan dengan hati yang pedih, hati yang sedih, dan dia menangis terseduh-seduh. Kenapa Bapak Ibu Saudara dia menangis? Sampai dia menangis ketika dia berdoa. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa ternyata Hana sedang tersakiti. Ada luka di dalam hatinya, yaitu yang disebabkan oleh Penina, istri daripada Elkana. Kenapa saudara? Karena Elkana ini, suaminya ini punya dua istri, yaitu Penina dan Hana. Penina ini punya anak, sementara Hana ini tidak punya anak. Dan ini membuat Hana ini sedih. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika Hana ini sedih dan dia bergumul kepada Tuhan, dan dia memohon kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan anak kepadanya. Nah saudara, ketika Hana berdoa dan kemudian setahun setelah itu Tuhan membuka kandungannya, dan kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat dua hal yang menarik dari kehidupan Hana ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Hana tahu kepada siapa dia membawa pergumulannya, yaitu kepada Tuhan. Hana tahu kepada siapa dia membawa pergumulannya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika Penina ini menyakiti Hana, sebenarnya Hana bisa saja membalasnya. Bahkan Hana sendiri pun mungkin saja bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi saudara, kita melihat meskipun ada godaan untuk membalas, tetapi dia tidak melakukannya. Ya, meskipun dia bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi dia tidak mau menyelesaikannya sendiri. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya pergumulan dalam hidup ini. Pasti punya masalah. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika ada masalah, ada pergumulan dalam hidup kita, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita membawa hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah kita membiarkan Tuhan yang bekerja menyelesaikan masalah dan pergumulan kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari sikap Hana ini, yang datang membawa kepada Tuhan segala pergumulannya.
Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah yang menarik dari Hana adalah respon Hana atas pemberian Tuhan yang berharga bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, ketika dia melahirkan Samuel, saya percaya bahwa Samuel ini adalah pribadi yang berharga bagi Hana. Kenapa? Karena dia sudah mendoakan bertahun-tahun. Dia sudah menggumulkan dan dia sudah mengharapkan untuk mendapatkan anak. Dan ketika Tuhan memberikan anak kepadanya, Hana tidak melupakan Tuhan. Hana tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana Hana mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Artinya apa? Hana membayar nazarnya. Dia telah berjanji kepada Tuhan dan menggenapi janjinya. Dan bukan hanya itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Ketika ada berkat yang Tuhan berikan kepada Hana, dia tidak melupakan Tuhan. Ketika doanya dijawab oleh Tuhan, dia ingat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pernah enggak kita dijawab, pernah enggak doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, apa respon kita? Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara ketika ada orang yang doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan. Ketika dia sakit, dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, pulihkan keadaanku. Dan ketika Tuhan memulihkan dia, saudara, dia lupa untuk datang kepada Tuhan. Atau ketika seseorang sedang hidup dalam kesusahan, lalu dia berdoa, Tuhan tolong pulihkan keluargaku, tolong supaya saya tidak mengalami kesusahan ini. Kalau saya keluar dari kesusahan ini, maka saya akan rajin ke gereja, saya akan mencari Tuhan, saya akan tetap berpaut kepadamu. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan menjawab doanya, dia lupa akan datang kepada Tuhan. Sehingga kita sering mendengar ada orang yang berjanji kepada Tuhan untuk dipulihkan oleh Tuhan, tapi lupa akan janjinya. Saudara, ketika Tuhan menjawab doa kita, mungkin kita tidak mengalami kisah seperti Hana ini, tetapi mungkin hal yang lain yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Apa respon kita ketika Tuhan menjawab doa kita? Ketika Tuhan memberikan berkat itu kepada kita, apa respon kita? Respon Hana, dia tidak melupakan Tuhan, dia ingat Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah malam hari ini kita boleh belajar dari kehidupan Hana. Dua hal yang menarik dari hidup Hana ini, biarlah menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Ketika kita ada pergumulan, ada masalah, mari datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan memimpin hidup kita dan menyelesaikan setiap masalah kita dan memberikan kelegaan kepada kita, jangan kita lupakan Tuhan, tapi mari kita datang kepadanya. Mari kita menundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Mari kita mengambil waktu sejenak. Kita mencoba melihat kehidupan kita. Masalah apa yang saat ini kita hadapi? Masalah apa yang saat ini sedang kita gumulkan? Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Percaya bahwa Dia Allah yang setia pada janjinya. Kalau kita melihat kehidupan Hana, ketika hatinya tersakiti, ketika dia ada pergumulan, ada masalah, dia tidak mencari pertolongan di tempat lain, tetapi dia datang kepada Tuhan.
Dia membawa segala pergumulannya dan dia membiarkan Tuhan menyelesaikan masalahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari biarlah setiap kita juga boleh belajar, berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku, saya serahkan kepadamu. Dan kita biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Saya mengajak kita menyanyikan pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu-lah yang terbaik atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik atas hidup kami. Tuhan, tidak ada yang bisa kami sembunyikan kepadamu tentang apa yang saat ini kami hadapi, tentang apa yang saat ini kami alami. Tuhan, Engkau tahu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan keberanian kepada setiap kami, supaya kami boleh membawa kepadamu setiap pergumulan kami, supaya kami boleh datang kepadamu, supaya kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami memohon sekali lagi, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh terus memimpin kami, sehingga hidup kami boleh tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika ada masalah, kami tidak menjauh dari Tuhan, kami tidak mencari pertolongan di tempat lain, tetapi kami datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menjawab doa kami rindu Tuhan, supaya kami tidak melupakan Tuhan, supaya kami boleh mengingat Tuhan, supaya hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami rindu Tuhan, ubahkan hati kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah doa malam ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi pujian yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah doa malam kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.